Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Oktavianingrum dari kelas 2D Program Studi D4 Teknik Elektronika. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas mandiri 2 penerapan interupsi sebagai pengendali rotary encoder. Ini merupakan modul dari tugas mandiri 2. Di sini sudah terdapat landasan teori. Nah, ini merupakan bentuk mekanis rotary encoder. Pada saat piringan diputar maju atau clockwise atau mundur atau counterclockwise, maka pulsa yang dihasilkan oleh kanal A dan kanal B seperti gambar di bawah ini. Untuk mengkodekan aliran pulsa-pulsa dari kanal A dan B, kanal A dipergunakan untuk melakukan permintaan interupsi tepi naik atau passive edge triggering, sedangkan kanal B dibaca oleh sebuah port input. Nah, ini merupakan bentuk pulsa, ini ketika maju dan ini ketika mundur. Nah, pada kanal A dihubungkan ke interupsi aktif tepi naik, sedangkan kanal B ke port input. Kemudian hubungan antara replika rotary encoder dengan microcontroller yang ditunjukkan pada gambar 2.3. Pin A disambungkan ke integer pin 2, sedangkan pin B disambungkan ke PA0 dan pin switch atau SW ke PA1 pada microcontroller Atmega 16. Peralatan yang digunakan yaitu laptop, kemudian program Atmel Studio, dan yang ketiga yaitu modul AVR atau Proteus. Nah, di sini terdapat 2 tugas. Yang pertama, ini merupakan gambar rangkaian Proteus seperti ini. Kemudian buat flowchart dengan tulisan tangan untuk membaca pergerakan rotary encoder dalam lembar yang telah disediakan dengan ketentuan yang pertama, pada kondisi awal LED D1 on dan LED yang lainnya off. Kemudian jika switch pada posisi kiri, maka walaupun motor encoder berputar ke kiri, maka nyala LED tetap pada posisi D1 atau paling kiri. Jika switch pada paling kanan, maka LED akan bergeser ke kanan dan berhenti di posisi D8. Dan jika switch dikembalikan pada posisi kiri, maka nyala LED akan bergeser ke kiri dan berhenti pada posisi D1. Jika button switch ditekan, maka LED D9 toggle atau berubah keadaan sebaliknya. Ini merupakan polanya seperti ini. Di sini saya sudah membuat rangkaian Proteusnya, yaitu seperti ini. Di sini saya sudah menghubungkan antara untuk kanal A dihubungkan ke PA1, sedangkan kanal B dihubungkan ke integer 2, dan juga switch dihubungkan ke PA1. Seperti itu. Kemudian di sini saya juga sudah menuliskan program Atmel Studio-nya. Sini terdapat input AVR-IO.H yang berfungsi memanggil fungsi untuk input dan output. Kemudian input AVR interrupt berfungsi untuk memanggil fungsi untuk menggunakan interrupt. Define FJPU 1 juta UL mendefinisikan FJPU agar fungsi delay dapat digunakan, dan di sini juga menggunakan include AVR delay.h yang berfungsi memanggil fungsi untuk menggunakan delay. Di sini saya juga menuliskan program semuanya, yaitu fungsi utamanya juga. Nah, selanjutnya kita lakukan build dengan cara klik build pada sini, kemudian build solution. Nah, sudah terlihat bahwa di sini tidak ada error. Kemudian kita masukkan program Atmel ke dalam rangkaian Proteus dengan cara kita klik Atmega, kemudian kita pilih program file dan klik ini, kemudian kita cari file yang bereksistensi .txt.
seperti ini, kemudian klik open, lalu oke. Selanjutnya kita run. Pada bagian ini sudah terlihat bahwa sudah sesuai dengan petunjuk, yaitu pada saat kondisi awal LED D1 on dan LED lainnya off. Ini terlihat bahwa LED yang pertama ini akan on, sedangkan yang LED lainnya akan off. Kemudian jika switch pada posisi kiri, walaupun motor encoder berputar ke kiri, maka nyala LED akan tetap pada posisi D1 atau paling kiri. Nah, di sini juga sudah sesuai, dia tetap hidup pada LED bagian kiri atau D1. Selanjutnya, jika switch pada posisi kanan, maka nyala LED akan bergeser ke kanan dan berhenti di posisi D8. Kita pindahkan switchnya ke kanan, maka LED akan bergeser atau bergerak ke kanan hingga berhenti pada LED paling kanan. Kemudian jika switch dikembalikan pada posisi kiri, maka nyala LED akan bergeser ke kiri dan berhenti pada posisi D1. Saya kembalikan ke kiri, dia akan bergeser ke kiri juga dan berhenti pada LED bagian kiri. Dan yang terakhir yaitu jika button switch ditekan, maka LED D9 akan toggle. Nah, di sini ada button switch. Nah, apabila ditekan dia akan toggle. Seperti itu. Sedangkan untuk tugas yang kedua, yaitu kita membuat rangkaian yang sama seperti itu tadi, seperti ini. Kemudian pada kondisi awal LED D1 on dan LED lainnya off. Kemudian jika switch pada posisi kiri, maka walaupun motor encoder berputar ke kiri, maka nyala LED akan tetap pada posisi D1 atau paling kiri. Jika switch pada posisi kanan, maka nyala LED akan bergeser ke kanan dan berhenti di posisi D8. Dan jika switch dikembalikan pada posisi kiri, akan nyala LED akan bergeser ke kiri dan berhenti pada posisi D1. Yang terakhir, jika button switch ditekan, maka LED akan toggle pada keadaan sebaliknya. Di sini saya juga sudah membuatkan program dari tugas kedua. Programnya seperti ini. Selanjutnya kita build agar mendapatkan program yang bisa kita pakai di Proteus. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tidak ada error dan warning, berarti sudah sukses. Kemudian kita masukkan programnya ke Proteus dengan cara program file, kemudian kita pilih file yang bereksistensi .hex, kemudian klik open. Nah, sudah selesai. Kemudian kita bisa run rangkaian ini. Nah, di sini pada kondisi awal LED D1 akan on dan LED lainnya akan off. Sudah benar, LED-nya akan on pada LED bagian kiri. Kemudian jika switch pada posisi kiri,
maka walaupun motor encoder berputar ke kiri, nyala LED tetap pada posisi D1 atau paling kiri. Nah, di sini sudah benar, motornya tetap bergerak ke kiri dan LED tetap hidup yaitu yang bagian kiri. Selanjutnya, jika switch pada posisi kanan akan menyala, maka menyala LED akan bergeser ke kanan dan berhenti di posisi D8. Di sini ketika switch dipindahkan ke kanan, maka LED akan menggeser ke kanan dan menyala semuanya hingga pada LED bagian kanan. Yang terakhir, jika switch dikembalikan pada posisi kiri, maka nyala LED akan bergeser ke kiri dan berhenti pada posisi D1. Di sini saya kembalikan lagi ke kiri, dia akan bergeser ke kiri dan LED-nya akan berhenti pada LED bagian kiri. Dan yang terakhir, jika button switch ditekan, maka LED D9 akan toggle. Kemudian kita klik, dia akan toggle seperti ini. Jadi kesimpulannya, di sini saya sudah melakukan praktikum sudah sesuai dengan modul dan teori yang sudah ada. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.